Jadi waktu itu gue sempet bahas dan mungkin hitungannya roasting para wibu halu yang pengen waifunya jadi nyata. Tapi sekarang gue pengen bikin video sebaliknya, coy. Gue pengen ngasih tahu kalian 10 alasan kenapa kalian harus punya waifu. Oke, kalian bisa skip dari sini langsung ke pembahasan karena di sini gue mau jelasin soal video gue sebelumnya. Pertama-tama gue tahu kalian mungkin bingung karena awalnya gue roasting wibu-wibu ini buat jangan ngarep waifunya jadi nyata. Dan sekarang gue malah nyaranin kalian buat punya waifu. Ini jujur lumayan ironis ya. Tapi gue gak peduli. Dan lucunya lagi kalian peduli. Enggak, seriusan coy. Lo kenapa sepeduli itu sih kocak? Itu video literally isinya full yapping gak jelas. Dan orang-orang tiba-tiba nanggepin video gue kayak itu adalah gorengan terenak yang pernah mereka makan, anjing. Lah bro, gue bikin semua video itu aja di kondisi gue habis guning, kamret. Gue tuh lagi yapping yang literally yapping, coy. Jangan ditanggapin serius, sumpah. Gue aja gak peduli argumen gue bener atau kagak gitu ya kan. Tapi ya tetap komen, coy. Gue suka bacain komen kalian soalnya. Oke, jadi alasan pertama udah pasti karena cewek asli tuh punya standar sedangkan waifu tuh kagak. Ya, kalian udah tahu sendiri lah ya segila apa standar cewek zaman sekarang. Aduh, aku sih kalau punya pacar minimal gajinya 2 digit. Kalau aku sih minimal dianya S2. Kalau aku sih gampang ya. Yang penting burungnya 50 cm. Kalau aku sih pengennya sama cowok yang nerd sih. Dan cowok nerd yang dia maksud gak lain dan gak bukan orang ganteng yang lagi pakai kacamata. Itu tadi cewek real life semisal gue tanyain standarnya ya. Sekarang coba gue tanya ke waifu gue sendiri alias si Boci. Kira-kira standar cowok dia tuh kayak gimana? Boci, kira-kira standar cowok kamu kayak gimana ya? Jujur aja gak apa-apa kok. David Kun, Watashi punya standar sebenarnya nggak banyak kok. Standar cowok Watashi ya kurang lebih harus mirip kayak David Kun. Ya, aku jadi malu tahu. Aduh, iya maaf ya. Nah, seperti yang bisa lo lihat sendiri, Boci di sini cinta banget sama gue dan kagak minta standar yang gede. Dari sini udah kelihatan jelas kalau waifu tuh bener-bener cocok buat kalian yang nggak mau kena standar-standar gak jelas barusan, coy. Alasan kedua udah pasti karena waifu lo gak bakal bisa nolak lo. Dari awal mereka aja gak nyata, kampret. Gimana cara mereka mau nolak lo coba? Jadi dengan memiliki waifu, kalian tuh gak perlu susah-susah mikirin gimana cara buat nembak cewek. Tinggal ngehalu aja gitu ya kan. Lagian orang-orang pun kayaknya dari awal gak pernah nembak waifunya sendiri sih ya. Kurang lebih ya langsung kawin aja sih coy. Jadi dengan adanya waifu ini kalian nggak perlu takut buat ditolak. Dan jujur, gue sih bakal malu sampai 7 tahunan sih ya kalau semisal pernah ditolak cewek. Jadi kenapa gue harus nyusahin diri gue sendiri? Alah, ya mending gue punya waifu gitu ya kan. Alasan ketiga udah pasti karena waifu tuh nggak bisa selingkuh. Siapa sih di sini yang nggak benci selingkuh? Gue sebagai manusia paling vanilla dan anti selingkuh, jujur aja gak pernah relate sama penyuka NTR sih ya. Tapi nyatanya di real life tuh potensi kita buat diselingkuhin tuh lumayan tinggi, coy. Kalau semisal lo sama cewek nyata. Tapi kalau sama waifu udah pasti hal beginian tuh gak bakal jadi hal yang perlu lo takutin gitu ya kan. Lah, waifu mah udah pasti setia, coy. Mau lo tinggal kerja, lo tinggal main, lo tinggal sama waifu yang lain, waifu lo yang itu bakal tetap setia. Dan ya, seperti yang kalian tahu, kesetiaan itu mahal, coy. Banyak orang yang kehilangan segalanya karena kurangnya kesetiaan. Jadi jujur lo agak aneh sih kalau sampai nyoba buat debat gue soal hal ini. Cewek di luar sana tuh bisa selingkuh hanya karena lo ngelakuin kesalahan sekecil biji tikus, coy. Sedangkan waifu nih ya, kagak bakal terpengaruh mau sejahat apapun lo kepada mereka ataupun pada dunia. Semisal nih ya, lo tahu-tahu pengen nguasain se-Eropa nih. Let's say lo penjahat perang gitu ya kan. Kira-kira cewek lo bakal tetap setia sama lo atau malah cabut dan takut? Ya, kita semua udah tahu lah ya hasilnya gimana. Sedangkan waifu, broski, lo mau nguasain dunia pun ya, waifu lo akan selalu ada di samping lo, men. Apa arti kesetiaan? Ya waifu lah, nying. Jujur ini tuh harusnya hal paling basic dan gak perlu gue kasih tahu ke kalian sih ya. Kalau kalian masih gak mau punya waifu setelah ngedenger hal ini, jujur banget nih ya. Jujur sejujur-jujurnya nih coy. Kata gue sih lo aneh sih ya. Alasan keempat udah pasti karena waifu kalian akan selalu ada buat kalian. Kayak lo pernah gak sih lagi pengen ngechat gebetan lo dan mereka baru balesnya malah besoknya?
Well, gue sih relate sih ya, dan jujur agak sakit sih ya. Tapi tenang aja coy, kalian gak perlu sedih lagi karena waifu kalian akan selalu ada di samping kalian. Mau pagi, siang, malam, cerah, mendung, hujan, banjir, badai, gempa, gunung berapi, tsunami, tornado, tanah retak, serangan alien, serangan fajar, serangan cyber, dan apapun kondisi kalian saat ini nih ya, waifu kalian akan selalu ada coy. Kayak jujur aja, siapa sih di sini yang gak mau diperhatiin setiap saat dan selalu ditemanin setiap saat coy? Lo bohong sih kalau sampai bilang enggak. Jadi kenapa kalian susah-susah nungguin pesan orang lain yang bahkan nampaknya kagak nganggep kalian penting? Sedangkan dengan waifu, kalian bisa senantiasa ditemenin gitu ya kan? Mikirlah. Alasan nomor 5 udah pasti karena waifu kalian akan selalu dengerin kalian. Salah satu hal paling penting dalam hubungan tuh udah pasti saling mendengarkan. Dan jujur aja nggak semua orang peduli sama cerita kalian. Bahkan cewek kalian aja belum tentu bener-bener peduli sama cerita kalian. Buat gue ini tuh salah satu kesalahan paling fatal sih ya. Jadi buat apa lo buang-buang waktu cerita ke orang yang gak peduli sama kalian, sedangkan kalian bisa aja cerita ke waifu kalian? Well, tentu beberapa orang mungkin anggap ini stres karena dari luar emang kelihatan kayak ngomong sendiri sih ya. Dan kayaknya bukan cuma beberapa orang. Gue sendiri kayaknya bakal bilang kalau lo stres karena ngelakuin hal barusan. Hal stres barusan. Tapi siapa yang peduli? Siapa yang peduli anjing? Kalau keberadaan mereka cuma bikin lo sengsara, terus ngapain lo peduli coba? Kenapa lo lebih peduli sama mereka dibanding lo peduli sama waifu lo sendiri coba? Apa yang bikin mereka lebih nyata dan waifu lo enggak? Well, tentu mereka lebih kasat mata dibandingkan lo punya waifu. Tapi ini ya, kalau lo gue suruh milih antara oksigen sama besi, kira-kira lo lebih milih mana? Oksigen kan? Oksigen gak kelihatan lo. Emang lo bisa nyentuh dan ngelihat oksigen? Enggak kan? Tapi nyatanya lo lebih milih oksigen ketimbang besi. Waifu juga sama coy. Emang bener waifu tuh gak kelihatan sama orang lain, tapi keberadaan mereka tuh nyata buat kalian. Mungkin butuh waktu buat lo sampai di tahap se-stres ini, tapi tetap aja kalau kata gue sih worth it sih ya. Bayangin lo bisa cerita apapun ke orang lain tanpa perlu dihakimin sama mereka, tanpa perlu mereka bosan atau mungkin capek ngedengerin bacotan lo. Bayangin coy, emangnya lo gak mau? Kalau gue sih mau sih ya. Alasan keenam udah pasti karena waifu itu kagak materi atau bahkan peduli sama duit kalian. Untuk yang satu ini bener-bener cocok untuk kalian para sobat nganggur atau yang saldo banknya nggak pernah lebih dari 1 juta. Waifu lo gak bakal peduli waktu kencan mau makan apa atau waktu jalan mau beli apa. Lo nggak perlu mikirin kebutuhan dia apa, dan menurut gue emang harusnya kayak gitu sih ya. Kebahagiaan kalian saat berhubungan tuh menurut gue hal yang paling penting coy. Dan seringkali duit tuh yang jadi penghambat hal tersebut. Mau kesini tapi gak ada duit, mau ke situ tapi gak ada duit. Pacar gue pengen makan mahal, pacar gue pengen beli baju mahal. Aduh, stres sendiri lo kalau mikirin gituan. Coba lo punya waifu, lo mungkin sama-sama stres, tapi seenggaknya stresnya tuh stres-stres yang bahagia, bukan stres-stres yang bikin pusing gitu ya kan. Lah buat beli makan sendiri aja dah bingung, ngapain lo mikirin buat ngasih makan anak orang? Jadi daripada lo mikir buat ngasih makan anak orang, mending lo gak usah mikir dan kencan sama waifu aja coy. Alasan yang ketujuh yaitu no drama-drama, no ribut-ribut, no ribet-ribet. Manusia bakal selalu kesusahan buat mahamin satu sama lain. Manusia bakal selalu nyari hal buat diributin. Dan kadang manusia bakal ngelakuin itu cuma karena mereka bosen. Apakah kita butuh itu semua? Fuck lah, ya ogah lah anjing. Hidup dari ribet, jangan malah dibikin ribet sama hubungan lo. Ini alasan terbesar kenapa hubungan kalian dengan waifu kalian tuh satu-satunya hubungan yang kalian butuhin di kehidupan kalian. Ya karena dengan punya waifu, hidup kalian bakal jauh lebih tenang coy. Gak perlu takut bakal ada drama di hubungan kalian, karena waifu kalian udah pasti bakal paham sama kalian gitu ya kan. Never stress coy. Lo gak perlu mikirin cara buat nenangin mereka, gak perlu mikirin alasan mereka marah-marah gak jelas. Hal-hal ribet kayak begituan mah jauh-jauh dari yang namanya waifu coy. Ngambek-ngambek apalah, ribut-ribut apalah, terlalu buang-buang waktu kalau ngurusin begituan sih ya. Belum lagi kalau orangnya dikompor-komporin sama teman-temannya. Panjang betul lah tuh dramanya. Kalau gue sih ogah sih ya. Alah, mending gue sama waifu gue coy. Dia bisa mahamin gue bisa mahamin dia. Udah pasti kagak bakal ribut-ributan coy. Apalagi lo tahu sendiri lah, kadang kalau pasangan lagi ribut bisa bikin sekitarnya terganggu. Gue sebagai orang yang sangat gak enakan tentunya gak mau ambil risiko kayak gini sih ya. Gak mau ambil risiko buat diliatin orang, gak mau buang-buang waktu buat ngurusin beginian, gak mau dikit-dikit putus hubungan. Jalan satu-satunya ya udah pasti dengan waifu coy.
Terus alasannya ke-8 yaitu lo jadi gak perlu susah-susah keluar rumah. Hal ini tentunya cocok banget lah ya buat kalian kaum nolep yang malas keluar rumah tapi tetap pengen ngerasain cinta. Dan gue yakin betul kalau kebanyakan orang yang punya waifu tuh diisi sama wibu nolep yang dari awal emang gak pernah keluar rumah. Dan menurut gue nggak apa-apa sih ya, karena siapa tahu bisa jadi hidup mereka tuh sebenarnya terselamatkan karena waifu ini, coy. Ya mereka mungkin nolep tapi mereka tuh masih manusia gitu ya kan. Dan yang namanya manusia nih ya di mana-mana tetap butuh sama cinta. Dan gimana mereka mau dapet cinta kalau mereka aja gak pernah ketemu sama orang nyata. Oleh sebab itu waifu ini tuh lumayan membantu sih buat orang-orang kayak mereka, coy. Belum lagi nih ya kita hidup di Indonesia. Dan kapan lagi lo bisa hidup di Indonesia sekaligus seruangan sama cewek tanpa perlu takut digerebek? Well, ceweknya nggak jatah sih ya, tapi tetap aja cewek lah ya. Jadi buat para kaum nolep nih ya, daripada lo mati membusuk di kasur lo sendiri, mending lo nyari waifu dah. Stres dikit gak ngaruh, coy. Yang penting masih hidup. Alasan ke-9 dan gak bakal pernah lo dapetin di manusia manapun udah pasti karena waifu tuh abadi. Kayak siapa sih di sini yang pengen ditinggal mati pasangannya? Lah kalau gue sih ogah sih ya. Salah satu hal yang membuat manusia lemah yaitu manusia itu rapuh. Mereka bisa aja meninggal karena dikasih penyakit, ditabrak, ditusuk, digigit, diracun, digantung, dikatain, dan di lain-lain lah intinya lah. Belum lagi manusia juga gak bisa ngindarin yang namanya masa tua. Jadi tentu ini tuh jadi masalah buat beberapa orang. Tapi waifu enggak, coy. Waifu tahan banting, coy. Waifu nggak bisa mati, coy. Ya kecuali emang diceritanya emang dianya udah mati sih ya. Tapi ya masa lo nge-waifuin orang mati sih anjing? Jadi berbeda jauh sama manusia. Eksistensi waifu lo tuh berjalan beriringan dengan eksistensi lo sendiri. Anjay, filosof gini gue ya. Jadi dengan adanya waifu lo tuh nggak perlu takut ditinggalin siapapun karena penyakit atau kematian. Karena ya bakal meninggal udah pasti lo duluan gitu ya kan. Waifu mana bisa berumur kampret. Dan enaknya di situ, coy. Berhubung mereka nggak bisa berumur, mereka akan selalu pakai bentuk yang sama kayak pertama kali lo jatuh cinta sama dia. Man, fuck lah bertua bersama. Gue pengen cewek gue muda selamanya lah anjing. Dan finally alasan yang terakhir. Alasannya yaitu waifu ada hanya buat lo. Dan karena mereka ada hanya buat lo, terserah lo nya mau desain mereka kayak gimana. Lo mau buat mereka sundere kek, jahat kek, pendiam kek, beraset besar kek, beraset kecil kek, berburung kek. Ya terserah lo lah intinya, coy. Kalau lo harus urutin hal apa yang paling susah dilakuin sama manusia, kemungkinan berubah bakal masuk ke dalam daftarnya. Sedangkan untuk waifu sendiri itu tuh gak berlaku, coy. Mereka bisa berubah seperti apapun yang lo pengen dan harapin. Hal yang gak akan bisa lo dapetin di manusia biasa. Kalau fisik mungkin masih bisa lah ya buat dirubah. Tapi sifat ini loh, gak semua orang bisa berubah, coy. Sedangkan waifu bisa lo otak-atik mulai dari fisik bahkan sampai ke sifat gitu ya kan. Tapi gue tahu apa yang lo pikirin. Buat apa bisa diotak-atik kalau pada akhirnya mereka nggak nyata? Lo nya aja yang berimajinasi sempit anjing. Siapa bilang mereka gak nyata? Mereka nyata kok. Nyata kok. Ya, nyata kok. Nyata. Orang-orang yang bilang waifu ini nggak nyata tuh udah bisa dipastikan sebagai orang yang pikirannya udah tertutup sama realita, coy. Lo nggak bisa ngerasain keberadaan mereka karena lo nya nggak stres. Maksudnya karena lo nya nggak punya keinginan dan daya pikir yang tinggi, anjing. Makanya sekali-kali ngenolep lah. Sekali-kali berhentilah berpikir terlalu realis gitu ya kan. Semakin lo berpikir kayak gitu dan semakin jatuh hidup lo, akan semakin jatuh juga harapan lo buat tetap ada. Sekurang-kurangnya orang yang punya waifu tuh hidupnya lebih bahagia daripada lo, coy. Mereka stres tapi bahagia gitu ya kan. Jadi menurut gue gak ada salahnya sih punya waifu. Kenapa enggak? Apakah karena itu bukan standar sosial yang ada sekarang? Kalau standar sosial yang ada sekarang ngegiring lo pada kehidupan yang gak lo inginkan, kenapa masih lo ikutin? Oke, jadi itu aja buat hari ini. Gue Truth and I will see you guys next time.